Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam teman-teman. Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Pak Putut dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 3 eh, yang berjudul Digital Citizenship in a Global Society, a Feminist Approach. Kelompok kami ini terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Ahmad Murodi, ada Bang Irfan Sutia, ada Mas Andika, ada Kak Iola, dan ada Kak Gustri. Mungkin langsung saja kita presentasikan hasil paparan kami, hasil diskusi kami. Untuk yang pertama mungkin Kak Gustri, kami persilahkan. Ya. Oke, terima kasih Kak Odi atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya akan coba menjelaskan mengenai dengan uh, judul yang sudah ada. Mungkin ke pendahuluannya dulu kali ya. Yang pertama. Next. Ya. Ya. Dari hasil uh, bacaan kami mengenai dengan judul tersebut dapat direspon bahwa perkembangan teknologi dapat mempengaruhi berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, dan hampir seluruh kesendi kehidupan. Sebab manfaat dari media tersebut benar-benar dapat dirasakan dan juga dapat mempermudah akses komunikasi lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Misalnya, seperti dan menghubungkan antar komunitas ada di komunikasi di seluruh dunia, baik itu gabung konflik antar ataupun sebaliknya. Kemudian, namun nyatanya dunia digital tidak bisa dipisahkan, maksud kami, tentang arus global yang begitu kencang dan juga kompleks yang menimpa masyarakat, diantaranya adanya perubahan iklim dan juga kemiskinan. Sebab dunia dapat dengan mudah bagaimana peran media dalam mengangkat isu-isu tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Akibat dari perubahan-perubahan ini sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak setara dalam pengelolaan teknologi dan juga komunikasi. Mungkin next. Next. Ya. Konsep kewarganegaraan digital ini mulanya dikembangkan oleh para pakar internet. Istilah ini digunakan untuk mencakup berbagai isu atau dimensi, termasuk di dalamnya kesetaraan dan juga keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Yang di dalamnya terdapat ketahanan digital dan juga peluang yang diberikan oleh teknologi digital, keterlibatan publik serta hak dan juga tanggung jawab mengatur interaksi sosial penggunaan secara online. Artinya, konsep kewarganegaraan digital ini cukup baik penerapannya. Namun, jika dilihat dari sisi yang lain, cukup bertentangan sebab tidak adanya pemerintah kemudian pemerataan, maksud kami, koneksi teknologi sehingga pelayanan teknologi ini tidak secara efektif menyentuh masyarakat kelas bawah. Tulisannya nggak kelihatan nih, sorry. Bentar Kak, ini kepotong nih di saya.
Bentar. Dia kepotong di saya, Kak. Maaf. Ya. Ya. Next, meskipun demikian, namun kewargaan digital ini memberikan dampak negatif dalam pengguna internet. Misalnya, peran hubungan kekuasaan gender dan juga ketidaksetaraan gender ini seringkali diabaikan dalam bidang ini. Sebab paradigma yang kemudian dibangun ini adalah pandangan gender tidak terlalu penting dalam konsep kewarganegaraan digital. Padahal dapat diamati bahwa penggunaan teknologi bukan hanya tertuju kepada satu jenis kelamin saja, namun lebih dari itu. Artinya, semua orang punya hak yang sama dalam menggunakan teknologi, baik itu perempuan dan juga laki-laki. Di lain sisi, hal ini dapat menjelaskan bahwa kewarganegaraan digital dapat dipahami untuk bagaimana berpikir secara feminis yang dapat memberikan masukan kepada setiap tindakan warga digital, sebab paradigma feminis dapat berfungsi sebagai lensa berharga untuk menganalisis subordinasi dan juga eksklusi terhadap perempuan. Next, Kak. Mungkin ini bagiannya Kak Yola kali ya. Iya, saya lanjutkan langsung apa bagaimana? Dilanjutkan aja. Oke, baik. Saya melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh kawan saya tadi. Jadi di dalam artikel yang mungkin kita analisis dan sama-sama kita baca ini ada salah satu sub pembahasan terkait dengan political participation and digital activism, yaitu di mana di dalam tulisan tersebut termuat sebuah pembahasan persoalan feminisme atau gerakan perempuan dan anak perempuan dalam penggerakan masyarakat digital untuk melakukan yang namanya campaign atau berdialog, kemudian berjejaring dan bernegosiasi untuk menentang sebuah persoalan yang berkaitan dengan seksisme kontemporer, kemudian yang berkaitan dengan misogini dan budaya pemerkosaan. Dari dalam konteks yang dimaksudkan bahwa mengacu dari gerakan perspektif feminis mengenai warga digital ini dapat dilihat mengacu pada beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya sebuah akses yang setara dikarenakan adanya kepedulian feminis terhadap teknologi digital yang melibatkan gender, dan dalam lingkup partisipasi politik itu pasti berkaitan juga dengan aksesibilitas. Kedua, feminis dalam gerakan digitalnya akan memiliki sebuah perhatian khusus juga terhadap representasi gender dalam ruang-ruang digital yang menjadikan representasi perempuan itu dalam media sebagai sebuah upaya untuk mempromosikan representasi yang lebih inklusif atau yang lebih terbuka dan mampu memerangi sebuah stereotip gender yang dapat menjadi bagian penting dari agenda besar feminis dalam konteks kewarganegaraan digital. Kemudian next, yang selanjutnya, digital performativity and subjectivity. Ini juga menjadi salah satu subbagian daripada pembahasan dari artikel yang kami analisis, bahwa dapat memberi gerakan bagi feminis untuk menyoroti bagaimana kemudian persoalan media sosial itu sebagai panggung performalitas, serta feminis memandang bahwa bagaimana performalitas tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan struktur kekuasaan yang ada. Bahwa kita bisa menarik kesimpulan pada bab yang ini tentang tujuan utamanya bahwa untuk menghadirkan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kemudian gender dan kekuasaan membangun interaksi dalam sebuah ruang digital itu dalam pembahasan selanjutnya
Adapun dibahas juga terkait dengan performalitas pada tata kelola digital. Jadi kalau kita menganalisis apa yang telah kita baca pada tulisan tersebut, bahwa pembahasan yang berkaitan dengan ini tetap dalam konteks untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Hal demikian melibatkan sebuah pengalaman yang mendalam tentang bagaimana kemudian teknologi digital dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan perempuan itu sendiri, serta upaya bagaimana memperbaiki ketidakadilan dan diskriminasi yang mungkin timbul dalam ruang-ruang digital. Pada gerakan yang kemudian dimaksudkan, tentu feminis akan memberikan perhatian terhadap bias-bias algoritma dan kecerdasan buatan seperti yang disampaikan pada tulisan tersebut, dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya bahwa gerakan dari warga digital harus mampu mendorong penggunaan terhadap bias yang tadi disebutkan yang kemudian dimunculkan oleh AI dan algoritma, yang kemudian kita juga mampu memastikan bahwa teknologi digital itu tidak memperkuat adanya stereotip gender atau diskriminasi di ruang-ruang digital. Untuk selanjutnya saya serahkan ke kawan yang lain. Baik, terima kasih Mbak Yola. Saya melanjutkan untuk subjudul pembahasan dalam artikel ini, yaitu subjudul yang berjudul A Feminist Critique of the Promise and Practice of Digital Citizenship. Meskipun banyak negara telah memperkenalkan langkah-langkah kesetaraan formal untuk mengatasi permasalahan ini, status perempuan sebagai warga negara yang lebih rendah, dalam praktiknya perempuan belum mencapai kesetaraan substansif. Hal ini dibuktikan dengan kesenjangan upah antar gender yang mencapai 20,6% pada tahun 2017. Beberapa dengan tingkat kemiskinan global yang menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan mengalami hal yang sama dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki. Mereka lebih mungkin hidup dalam kemiskinan ekstrim menurut UN Women 2019. Pada saat itu diskriminasi dengan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan yang terpinggirkan. Yang memiliki relevansi khusus dengan kewarganegaraan digital adalah kesenjangan gender digital yang merujuk pada jenis perbedaan gender dalam sumber daya dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan secara efektif. Next, Mas. Feminisme merupakan perspektif dan strategi yang beragam yang pada intinya berfokus pada menyelidiki, mendenaturalisasi, dan membongkar hierarki perbedaan pengetahuan atau pengalaman universal dan hubungan kekuasaan tidak setara melalui lensa interseksionalitas. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya, Mas Odi. Baik, terima kasih Mas Dika. Di bab selanjutnya kita coba akan membahas terkait feminis, debates, and citizenship. Nah, di dalam bab ini salah satu kritik feminis yang paling terkenal terhadap kewarganegaraan konvensional itu datang dari ilmuwan Carole Pateman itu pada tahun 1988. Ia berpendapat bahwa sebetulnya kontrak sosial atau kontrak hipotesis yang memungkinkan negara mengatur hidup untuk melindungi mereka dari keadaan alamiah. Itu adalah kunci untuk status rendah perempuan sebagai warga negara. Kemudian meskipun feminisme perbedaan semacam ini terus berpengaruh dalam mengadvokasi pengalaman hidup perempuan yang untuk menginformasikan perubahan sosial, feminisme keberagaman dan feminisme dekonstruksi menantang gagasan tentang subjek perempuan dan koherensi konsep perempuan. Demikian pula pendekatan feminis interseksional mengkaji bagaimana pengalaman keluarga negara dipengaruhi oleh bagaimana seorang ditempatkan secara sosial, termasuk bagaimana dan di media bacaan sosial lainnya, seperti ras, etnis, kelas, dan lain-lain. Nah, perbedaan lain di kalangan feminis dalam topik kewarganegaraan berkaitan dengan keunggulan kelompok sosial dan kapasitas untuk melakukan perubahan sosial melalui artikulasi identitas bersama atau pengalaman penindasan berbasis kelompok.
Fakar feminis dekonstruksionis menolak gagasan tentang identitas bersama perempuan karena hal tersebut melanggengkan konstruksi gender yang binar dan heteronormatif. Selanjutnya di bahasan ini juga terdapat feminis digital citizenship in practice. Ada salah satu gerakan hashtag ini yang bernama MeToo yang dimulai pada tahun 2006 sebagai gerakan akar rumput lokal yang diciptakan oleh penyintas kulit hitam dan aktivis feminis Tarana Burke. Gerakan ini sebetulnya bertujuan untuk membantu perempuan kulit berwarna dari komunitas kurang mampu yang pernah mengalami pelecehan seksual. Kemudian menjadi viral itu pada tanggal 15 Oktober 2017 melalui tweet yang diposting oleh aktor Alisa Milano di platform media sosial Twitter. Terlepas dari kekuatan hashtag MeToo, penting untuk diingat bahwa hashtag MeToo bukanlah gerakan yang statis atau historis, seperti yang dikemukakan Gaderi. Gerakan hashtag MeToo adalah fenomena feminis transnasional berlawanan dengan gerakan feminis global yang bersatu, yang telah diadaptasi melalui perempuan di seluruh dunia, yang memungkinkan kelompok perempuan yang berbeda di tempat yang berbeda untuk mengambil kepemilikan atas manifesti individu dari hashtag MeToo dalam konteks spesifiknya. Akhir, Mas Irfan, silakan Mas Irfan, saya persilakan untuk dilanjutkan. Baik, dalam conclusion ini teman-teman sudah membahas tentang kewarganegaraan digital dalam masyarakat global, kemudian kewarganegaraan terbatas, kemudian partisipasi politik dan aktivisme digital, kemudian performalitas digital dan subjektivitas, kemudian kritik feminis dan praktik kewarganegaraan, kemudian feminis perbedaan kewarganegaraan. Adapun dalam artikel ini diteliti ataupun dikaji oleh Nicola Harry. Beliau adalah Associate Professor Australia Research Council Fisher Fellow di Pusat Sosial Studi Sosial di Global University Melbourne. Peneliti ini beliau juga ikut meneliti dalam dampak kekerasan fasilitas dan teknologi termasuk respon hukum dan non hukum. Kemudian juga ada dalam artikel ini dikaji dan diteliti oleh Stefani. Beliau juga merupakan kandidat Doctor of Philosophy di Pusat Studi Sosial Global University Melbourne Australia. Kemudian dalam hal Stefani ini dengan status migrasi yang tidak aman mengalami dan mencari bantuan untuk kekerasan yang berada di dalam keluarga di Australia. Kemudian yang ketiga juga ada Lien, peneliti pasca kedokteran di Pusat Peneliti Media Digital Fakultas Hukum di Universitas Teknologi Australia. Beliau juga meneliti terkait dengan regulasi teknologi dan gender. Keahlian peneliti beliau mencakupi moderasi konten di Instagram, platform media sosial, dan lain-lain. Artinya kesimpulannya dalam kehadiran teknologi media sosial ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Berkenaan dengan Zoom kami yang memang terbatas waktu, barangkali ini paparan kami yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman, juga terkhususnya kepada Bapak dosen kami, Bapak Putut. Kami akui masih banyak dari yang kami sampaikan ini jauh dari kesempurnaan dan masih ada keliruan, kritik dan saran serta arahan untuk masa depan yang lebih bagus untuk kami harapkan. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.